Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Farmasi B kelompok 5 akan membawakan sebuah materi mengenai swamedikasi. Perkenalkan, saya Andi Ilmi Makfira sebagai moderator dan pemateri pertama. Saya Mahdariatul Musyfi'ah. Nama saya Endang Kurniawan sebagai pemateri ketiga. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkanlah saya untuk menyampaikan materi pertama. Materi pertama, pengertian swamedikasi. Swamedikasi adalah pemilihan dan penggunaan obat modern, herbal maupun obat tradisional oleh seorang individu untuk mengatasi penyakit atau gejala penyakit. Swamedikasi berarti mengobati segala keluhan pada diri sendiri dengan obat-obatan yang sederhana yang dibeli bebas di apotek atau toko obat atau inisiatif sendiri tanpa nasihat dari dokter. Swamedikasi atau pengobatan sendiri adalah perilaku untuk mengatasi sakit ringan sebelum mencari pertolongan ke petugas atau fasilitas kesehatan. Swamedikasi merupakan bagian dari self-care, di mana merupakan usaha pemilihan dan penggunaan obat bebas atau individu untuk mengatasi gejala atau sakit yang disadarinya. Cara melakukan pengobatan secara benar. Yang pertama yaitu mengetahui jenis obat yang diperlukan untuk mengatasi penyakitnya. Yang kedua, mengetahui kegunaan dari tiap obat sehingga dapat mengevaluasi sendiri perkembangan sakitnya. Yang ketiga, menggunakan obat tersebut secara benar, cara, aturan, dan lama pemakaian. Dan tahu batas kapan mereka harus menghentikan self-medication dan segera meminta pertolongan kepada petugas kesehatan. Selanjutnya, mengetahui efek samping obat yang digunakan, sehingga dapat memperkirakan apakah suatu keluhan yang timbul kemudian itu suatu penyakit baru atau efek samping dari obat tersebut. Yang terakhir yaitu mengetahui siapa yang tidak boleh menggunakan obat tersebut untuk melakukan pengobatan sendiri secara benar. Selanjutnya, pemateri kedua akan dibawakan oleh Mahdariatul Musyfi'ah. Kepadanya saya persilahkan. Akan melanjutkan materi tentang swamedikasi. Adapun faktor yang memengaruhi tindakan swamedikasi, yang pertama, faktor sosial ekonomi. Dengan meningkatnya pemberdayaan masyarakat, berakibat pada semakin tinggi tingkat pendidikan dan semakin mudah akses untuk mendapatkan informasi, dikombinasikan dengan tingkat ketertarikan individu terhadap masalah kesehatan, sehingga terjadi peningkatan untuk dapat berpartisipasi langsung terhadap pengambilan keputusan dalam masalah kesehatan. Yang kedua, gaya hidup. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap dampak dari gaya hidup tertentu seperti menghindari merokok dan pula diet yang seimbang untuk memelihara kesehatan dan mencegah terjadinya penyakit. Yang ketiga, kemudahan memperoleh produk obat. Saat ini, pasien konsumen lebih memilih kenyamanan membeli obat yang bisa diperoleh di mana saja dibandingkan harus menunggu lama di rumah sakit atau klinik. Yang keempat, faktor kesehatan lingkungan. Dengan adanya praktek sanitasi yang baik, pemilihan nutrisi yang tepat serta lingkungan perumahan yang sehat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat menjaga dan mempertahankan kesehatan serta menjaga terkena penyakit. Yang kelima, ketersediaan produk baru. Saat ini semakin banyak tersedia produk obat yang lebih sesuai untuk pengobatan sendiri. Selain itu, ada juga beberapa produk yang setelah dikenal sejak lama serta mempunyai indeks keamanan yang baik. Juga setelah dimasukkan ke dalam kategori obat bebas, membuat pilihan produk obat untuk pengobatan sendiri semakin banyak tersedia. Jenis-jenis obat dalam swamedikasi. Jenis obat yang digunakan dalam swamedikasi meliputi obat bebas terbatas, dan OWA, obat wajib apotik. Penggunaan obat bebas dan obat bebas terbatas yang sesuai dengan aturan dan kondisi penderita akan mendukung penggunaan obat yang rasional. Kerasionalan penggunaan obat menurut Shipol 1998 terdiri dari beberapa aspek, diantaranya ketetapan indikasi kesesuaian dosis dan tindak kontraindikasi efek samping serta indikasi dengan obat dan makanan. Sekian dari saya. Materi terakhir akan dibawakan oleh Endang Kurniawan. Kepadanya saya persilahkan.
Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang harus kita perhatikan dalam pelaksanaan swemedikasi. Beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat dalam penggunaan swemedikasi. Yang pertama, untuk menetapkan jenis obat yang dipilih perlu diperhatikan. Pada poin pertama ini terdapat beberapa bagian. 1. Pemilihan obat yang sesuai dengan gejala atau keluhan penyakit. Kedua, kondisi khusus, misalnya orang yang sedang hamil, menyusui, lanjut usia, dan lain-lain. Yang ketiga, pengalaman alergi atau reaksi yang tidak diinginkan terhadap penggunaan obat tertentu. Yang keempat, nama obat, zat berkhasiat, kegunaan, cara pemakaian, dan efek samping. Yang kelima, interaksi obat yang dapat dibaca pada etiket atau brosur obat. Yang keenam, untuk pemilihan obat yang tepat dan informasi yang lebih lengkap, tanyakan kepada apoteker. Poin kedua, untuk menetapkan jenis obat yang dibutuhkan perlu diperhatikan. Yang pertama, penggunaan obat tidak untuk pemakaian secara terus-menerus. 2. Gunakan obat sesuai dengan anjuran yang diterapkan pada etiket atau brosur. Yang ketiga, bila obat yang digunakan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, hentikan penggunaan dan tanyakan kepada apoteker dan dokter. Yang keempat, hindarkan penggunaan obat orang lain walaupun gejala penyakit yang sama. Yang kelima, untuk mendapatkan informasi penggunaan obat yang lebih lengkap, tanyakan kepada apoteker. Pada poin ketiga, kenali efek samping obat yang digunakan agar dapat diperkirakan apakah suatu keluhan yang timbul kemudian merupakan suatu penyakit baru atau efek samping dari obat. Poin keempat, cara penggunaan obat. Pada poin kelima, gunakan obat tepat waktu sesuai dengan aturan penggunaan. Contohnya, 3 kali sehari berarti obat diminum setiap 8 jam sekali. 2. Obat diminum sebelum atau sesudah makan. Pada poin ke-6, pemakaian obat secara oral adalah cara yang paling lazim karena praktis, mudah, dan aman. Cara yang terbaik adalah minum obat dengan segelas air putih. Poin ke-7, cara menyimpan obat harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, simpan obat dalam kemasan asli dan dalam wadah tertutup rapat. 2. Simpan obat pada suhu kamar atau terhindar dari sinar matahari langsung, seperti yang tertera pada kemasan obat. 3. Simpan obat di tempat yang tidak panas atau tidak lembab, karena dapat menimbulkan kerusakan obat. 4. Jangan menyimpan obat yang telah kedaluarsa atau rusak. 5. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah, itulah materi kami, dan saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi materi yang dibawakan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.